Satu kunci bagaimana melakukan sebuah perubahan besar di dalam tubuh Polri adalah revolusi spiritual. Bukan hanya revolusi moral. Revolusi spiritual di dalam tubuh Polri ini bagaimana melakukan lompatan-lompatan jauh ke depan. Berpikir out of the box, jauh ke depan. Bagaimana anggota Polri membenahi sebuah perubahan besar, kesadaran dalam tubuh Polri, yaitu dengan revolusi spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi sahabat semuanya. Semoga sahabat semuanya pada malam hari ini senantiasa mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah, serta senantiasa diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Salam NKRI, salam Bhinneka Tunggal Ika. NKRI adalah kita. Sahabat semuanya, 1 Juli Kepolisian Republik Indonesia, Polri, memperingati HUT yang ke-77 tahun. Tentunya 77 tahun adalah usia yang dewasa. Tetapi tentunya Polri juga memiliki PR yang besar, PR yang banyak. Kita playback ke belakang bahwa di era Orde Baru, Polri menjadi bagian dari ABRI, Dwi Fungsi ABRI. Menjadi bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Di era Presiden Abdurrahman Wahid, Gus Dur, ada reformasi di tubuh Polri. Gus Dur menetapkan Polri berdiri sendiri, terpisah dari ABRI yang berganti menjadi TNI, Tentara Nasional Republik Indonesia. Kewenangan dan tugas tanggung jawab Polri adalah sebagai keamanan dan ketertiban dalam negeri. Sedangkan TNI adalah pertahanan negara. Kedua lembaga negara ini adalah sangat strategis, sangat vital, yang betul-betul menjadi kekuatan penyangga negara Republik Indonesia. Kembali kita membahas tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berulang tahun ke-77 tahun. Sebelumnya KAP selaku Ketua Umum FSCN Foundation Forum Silaturahmi Spiritual Nusantara mengucapkan HUT Polri yang ke-77 tahun. Selamat ulang tahun Dirgahayu Polri yang ke-77 tahun. Semoga semakin maju, semakin kuat, menjadi garda terdepan dalam mengayomi masyarakat. Kepolisian Republik Indonesia sebagai garda terdepan yang bertanggung jawab sebagai keamanan dan ketertiban dalam negeri. Di samping itu Polri juga sebagai pengayom masyarakat, Polri sebagai penegakan hukum, Polri juga sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Tentunya wajah Polri berbeda dengan era Orde Baru. Saat ini Polri dituntut lebih profesional, lebih cerdas dalam menyikapi perkembangan zaman. Ke depan semakin berat tugas tanggung jawab Polri, karena di era modern ini tentunya juga banyak kejahatan modus operandi yang memang juga semakin canggih. Tetapi yang KAP menggarisbawahi adalah bagaimana tubuh Polri
Polri semakin profesional, Polri semakin bersih berwibawa, Polri semakin dekat dengan masyarakat sebagai pengayom masyarakat, sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Tentunya jumlah anggota Polri yang ada saat ini berdasarkan data bahwa anggota Polri berjumlah 154.007 orang. Secara ideal ini masih jauh dari ideal. Jadi idealnya satu anggota Polri itu dengan jumlah penduduk Indonesia yang ada, gitu, satu jumlah Polri itu menangani 350 penduduk. Dengan keanggotaan Polri yang saat ini berbanding 1:1.750 orang. Artinya anggota Polri yang saat ini berjumlah 154.007 orang jauh dari ideal. Tentunya diharapkan ke depannya dengan anggaran yang ada ditingkatkan oleh negara, jumlah Polri mencapai jumlah yang ideal, yaitu 1:350 penduduk Indonesia. Di samping jumlah Polri, anggota Polri yang memang belum maksimal, belum jauh dari ideal, Polri harus melakukan sebuah perubahan besar di dalam tubuh Polri sendiri. Mengapa demikian? Karena Polri menjadi satu corong, menjadi satu contoh bagi masyarakat, gitu. Karena yang bersinggungan langsung dengan masyarakat itu adalah Kepolisian Republik Indonesia. Hingga tingkah laku perilaku Polri itu akan dilihat dan dicontoh oleh masyarakat. Garda terdepan Polri adalah di anggota Babin Kamtibnas. Anggota Babin Kamtibnas ini diperbantukan atau bertugas di desa-desa atau di kelurahan-kelurahan yang langsung bersinggungan langsung, berhadapan langsung dengan masyarakat. Inilah yang harus diperkuat sebagai anggota Babinmas. Anggota Babinmas yang bertugas di desa-desa kelurahan ini harus diperkuat, harus diberikan sebuah pembekalan pengetahuan tentang intelijen, tentang bagaimana ilmu sosiologi kemasyarakatan. Kembali lagi bahwa Polri menjadi harapan besar bagi masyarakat Indonesia. Polri adalah satu lembaga yang strategis, yang vital bagi negara Republik Indonesia. Di samping juga Tentara Negara Republik Indonesia, TNI, sebagai tugas dan kewajiban mempertahankan negara Republik Indonesia dari rongrongan luar, Polri sebagai tanggung jawab sebagai penjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri. Satu kunci bagaimana melakukan sebuah perubahan besar di dalam tubuh Polri adalah revolusi spiritual. Bukan hanya revolusi moral, revolusi spiritual di dalam tubuh Polri ini bagaimana melakukan lompatan-lompatan jauh ke depan, berpikir out of the box, jauh ke depan. Bagaimana anggota Polri membenahi sebuah perubahan besar, kesadaran dalam tubuh Polri, yaitu dengan revolusi spiritual. Revolusi spiritual adalah bagaimana menggali potensi dalam diri, bagaimana tekad bulat dari pimpinan atas sampai ke bawah, dari perwira tinggi, perwira menengah, perwira pertama, bintara tinggi, bintara, tamtama, semua anggota Polri tekad bulat di dalam dirinya untuk melakukan sebuah perubahan besar, perbaikan besar. Bagaimana dalam dirinya bertekad bahwa Polri adalah corong contoh masyarakat. Polri adalah suatu lembaga yang
diharapkan menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi revolusi spiritual itu suatu keharusan di dalam tubuh Polri. Ada 3 poin dalam tubuh Polri untuk melakukan revolusi spiritual. Yang pertama adalah bagaimana nilai-nilai agama, nilai-nilai religius selalu ditanamkan kepada anggota Polri. Yang kedua adalah bagaimana memiliki kepedulian kepada masyarakat, lebih peka, lebih cepat bergerak. Yang ketiga, bahwa revolusi spiritual di dalam tubuh Polri adalah bagaimana berpikiran jernih untuk mengayomi masyarakat, untuk menatap ke depan, untuk bagaimana membuat terobosan-terobosan ke depan. Ingat bahwa negara kita dengan teritorial yang begitu luas, tentu tantangan Polri semakin besar ke depan. Diharapkan juga bahwa Polri selalu bersinergi dengan TNI untuk menjaga teritorial wilayah negara Republik Indonesia. Dari riset dan penelitian TAP bahwa tidak jarang rongrongan dari luar negara masuk ke Indonesia yang tujuannya adalah mereka tidak mengharapkan Indonesia maju. Mereka takut Indonesia maju. Mengapa demikian? Kalau Indonesia maju, Indonesia akan bisa berdiri sendiri, bisa menggali dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Kepentingan luar adalah bahwa bagaimana Indonesia tidak maju sehingga sumber daya alamnya bisa dikuasai oleh mereka. 3 skenario besar yang harus menjadi tantangan Polri dan tentunya dibantu oleh TNI. 3 skenario besar ini adalah untuk bagaimana Indonesia ini tidak maju. Yang pertama adalah generasi muda itu diracuni oleh narkoba. Narkoba begitu masif masuk ke Indonesia dari luar. Ini tidak semata-mata bisnis. Ini kepentingannya bukan semata-mata bisnis, tapi juga ini adalah bagaimana narkoba ini merusak generasi muda sebagai harapan bangsa. Yang kedua adalah paham radikalisme, paham terorisme. Terorisme itu bermula dari paham yang keras radikal. Paham ini masuk ke kampus-kampus, kepada kaum intelektual. Walaupun tidak semua kaum akademisi terpengaruh, tapi dari penelitian KAP bahwa paham radikalisme ini banyak masuk ke kaum akademisi. Mengapa demikian? Mereka punya strategi menggunakan sebuah dalil-dalil agama yang sebenarnya itu dibelokkan dengan dalil agama bahwa supaya dapat diterima oleh kaum akademisi, dicerna, padahal itu dibelokkan. Itu bermula bahwa paham radikal ini bagaimana menebar kebencian kepada negara, ke pemerintahan yang ada, bagaimana anti Pancasila. Dari bermuli kebencian itu, kebencian kepada pemerintah yang sah, kebencian kepada paham lain, naik kepada sebuah gerakan teroris. Bagaimana membuat sebuah situasi yang tidak aman, situasi yang mencekam, situasi yang ketakutan, membuat teror. Itulah skenario besar yang kedua. Yang ketiga adalah kaum budayawan dirusak dengan hal-hal yang ilusi, halusinasi, delusi. Kaum budayawan ini mengaku sebagai spiritualis, padahal makna spiritualis itu diartikan salah. Kaum budayawan ini banyak diracuni oleh hal-hal yang sangat irasional, pembodohan.
seperti bergulirnya dana Nusantara, dana amanah Nusantara, dana amanah Soekarno yang sekian ribu triliun dipercayai oleh orang-orang budayawan, walaupun tidak semua, mohon maaf gitu. Tetapi ini banyak meracuni, banyak mencuci otak kaum budayawan, sehingga mereka itu terobsesi, berhayal bahwa dana yang miliar, triliunan, ribuan triliun itu benar adanya. Mereka berhayal. Belum hal-hal yang irasional lain, bahwa ada transaksi katana samurai yang sekian ratus miliar. Hal-hal yang irasional tentang dana amanah, tentang pusaka-pusaka yang ratusan miliar, tokek lah yang puluhan miliar, itu banyak masuk ke kaum mohon maaf budayawan, bukan semuanya ya, walaupun bukan semuanya, tapi banyak di situ. Ini menurut bukan hanya sebuah modus operandi, tapi ini merupakan sebuah skenario besar. 3 poin itulah persoalan itu yang memang menjadi tantangan Polri, bagaimana Polri bisa mengatasi persoalan ini. Pertama adalah narkoba, sengaja untuk meracuni generasi muda. Kedua, paham radikalisme yang banyak masuk ke kaum akademisi, walaupun tidak semua. Yang untuk apa? Bagaimana ini menjadi merongrong stabilitas keamanan negara. Yang ketiga, kaum budayawan, tanda petik ngaku kaum spiritual, diracuni dengan hal-hal yang berhayal, ilusi, halusinasi, delusi, tentang dana amanah Nusantara, tentang dana amanah Soekarno, tentang transaksi benda-benda kuno, benda-benda antik yang ratusan miliar, bahkan triliun yang tidak masuk akal. Nah, ini menjadi satu tanggung jawab Polri, bagaimana bisa mengatasi persoalan-persoalan ini. Bila perlu ini ada penegakan hukum. Dan memang itu sudah menjadi sebuah skenario besar yang intinya tidak mengharapkan Indonesia maju. Sekali lagi, masyarakat berharap besar kepada Polri untuk menjadi sebuah contoh bahwa Polri adalah satu lembaga yang memang mengayomi masyarakat, menjaga keamanan, ketertiban, juga penegakan hukum. Semua sama di mata hukum. Presiden Jokowi pada pidato hari ulang tahun Polri yang ke-77 di Senayan mengatakan bahwa di Polri jangan ada patron-patron, artinya jangan ada melindungi siapapun. Jadi itu harapan besar dari Presiden, juga kepada masyarakat, bahwa berharap besar kepada Kepolisian Republik Indonesia lebih maju lagi. Sekarang lihat Polri lebih baik, lebih profesional, diharapkan kedepannya akan lebih baik lagi. Selamat ulang tahun Polri ke-77 tahun. Sukses, tetap solid, dan semakin kuat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.